Salam misioner. Hai adik-adik, ketemu lagi kita ya pada hari ini dalam pendampingan kami. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Nah adik-adik, minggu ini itu kita sudah memasuki minggu biasa ke-21. Adapun temanya adik-adik adalah siapakah aku? Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan pendampingan kami pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyi. Setelah kita bernyanyi bersama, adik-adik, marilah kita hening sejenak untuk kita berdoa bersama-sama ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau memberikan Yesus Putramu yang hidup untuk menyelamatkan kami. Bantulah kami agar mampu mendengarkan dan melakukan ajarannya dalam hidup sehari-hari, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin.
Diambil dari Injil Matius. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Here we are. Halo, saya Dwi. Saya alumni Jambore Regio MAM di Manado tahun 2017. Nama saya Kisha Maria Sergius Noeng, biasa dipanggil Kisha atau Kay. Saya adalah alumni Jambore Regio MAM atau biasa disingkat alumni Jambore Regio Makassar, Ambon, Manado. Saya Petrus Sabong, merupakan alumni Jambore Skami Regio MAM tahun 2017, di mana diselenggarakan di kota Manado. Salam misioner. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Saldi, dan kakak merupakan salah satu alumni dari kegiatan Jambore Regio MAM yang diadakan di Manado pada tahun 2017 dan di Makale, Tanah Toraja pada tahun 2019 yang lalu. Saya mulai bergabung di Skami itu waktu kelas 1 SD. Gabung pada Skami kurang lebih usia 5 tahun atau kelas TK besar. Saya mulai masuk Skami itu sekitar umur 2 atau 3 tahun. Nah, kakak mulai bergabung di Skami kira-kira sekitar umur 4 tahun. Buah yang saya rasakan setelah mengikuti Skami, bahkan Jambore itu, yang pertama itu saya dapat banyak teman baru, dan yang kedua saya menambah wawasan, dan yang ketiga itu ketika kita men-sharing kitab suci bersama teman-teman atau bahkan pembina, saya jadi banyak menemukan pesan penting dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti Skami bahkan Jambore adalah saya mulai mengerti tentang kehidupan masyarakat, terus juga mulai mengerti tentang Yesus semakin dalam, dan juga mulai mengikuti pelayanan-pelayanan. Itu buah yang saya rasakan. Buah yang aku dapatkan ketika mengikuti Jambore yaitu kasih dan sukacita. Dan selama bergabung di Skami, kakak mendapatkan begitu banyak buah-buah. Salah satunya yaitu buah pelayanan yang terutama dalam diri kakak itu semakin meningkat. Bagi saya, Yesus adalah seperti sahabat yang selalu mendengarkan dan siap membantu dengan caranya sendiri. Bagi saya di setiap saya mendapat masalah. Jadi kalau kayak saya dapat tantangan dalam
mengikuti sekami, kita kan pasti hanya percaya. Jadi Yesus itu adalah penolong dan solusi untuk masalah kita. Yesus bagi saya adalah anak Allah yang diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menjadi juru selamat dan penghubung antara Allah dan manusia. Dia juga mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Menurut kakak adalah seorang pahlawan. Pahlawan di atas segala pahlawan, di mana Yesus Kristus merupakan sahabat kita, sahabat anak-anak sekami dan sahabat semua orang. Aku kamu sekami, aku kamu di sini. Satu dalam semangat doa dan berkorbankan ke. Harapan saya untuk kami yaitu tak kenal lelah dalam membimbing dan membina rohani dan terus berkarya. Untuk sekami adalah semoga sekami semakin maju, semakin bersinar, dan semoga anak-anak sekaminya itu semakin banyak. Pesan untuk adik-adik sekami yaitu jadilah misionaris cilik dalam keluarga. Kemudian harapan kakak untuk sekami, semoga sekami menjadi salah satu wadah pengembangan iman bagi anak-anak sekami, khususnya bagi adik-adik, dalam meningkatkan iman akan Yesus Kristus. Hai anak sekami, sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang saya kasihi dan saya banggakan. Salam jumpa, salam sehat selalu, dan terlebih salam misioner. Saya Pastor Refli ingin berbagi pengalaman dengan anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat Tuhan Yesus sekalian, tentang siapa Yesus dalam diri saya sebagai seorang pastor. Tentu saja begitu banyak pengalaman akan Tuhan Yesus yang begitu nyata. Meskipun Yesus tidak kita lihat, namun pastor saya sendiri mengalami begitu nyata kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Pertama-tama, bagi pastor sendiri, bagi saya, Yesus adalah segalanya. Dia Tuhan yang begitu sempurna. Sahabat-sahabat sekami sendiri kan sering menyebut Yesus sebagai sobat atau sahabat yang sejati, sahabat yang setia. Itu betul sekali. Pastor juga mengalami hal itu. Dia adalah sahabat yang sejati, sempurna. Mengapa demikian? Karena kapanpun, dimanapun, Yesus selalu hadir. Yesus selalu ada. Dalam situasi gembira, Yesus ada. Apalagi di saat-saat susah, di saat-saat sedih, Yesus pasti hadir. Pastor mengalami Yesus terutama sebagai penopang hidup. Yesus itu andalan pastor. Dan itu begitu nyata dalam kehidupan pelayanan pastor. Di dalam segala pelayanan yang pastor lakukan di gereja dan di mana saja, pastor mengalami Yesus yang selalu ada, menemani, menyertai, dan memberkati pastor sendiri. Jadi ketika saya sebagai seorang pastor melayani orang, bertemu dengan orang, saya sungguh mengalami Yesus ada bersama saya, sehingga saya bertemu orang sekaligus menghadirkan bagaimana Yesus mengasihi orang itu. Itu yang pastor rasakan dan hayati. Secara pribadi, pastor sendiri sangat mengandalkan Tuhan Yesus. Yesus adalah andalanku. Mengapa demikian? Pengalaman pastor banyak sekali. Menjadi pastor bukan hal yang mudah adik-adik. Tetapi bersama Yesus segala sesuatu dapat saya lakukan. Sekali lagi, pastor saya ini tetap manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi berkat kehadiran Tuhan yang saya andalkan, segala pelayanan sebagai seorang pastor dapat saya lakukan. Sekali lagi tetap di dalam keterbatasan sebagai seorang manusia.
Tetapi Yesus sempurna. Segala keterbatasan yang ada dalam diri pastor, Yesus sempurnakan. Luar biasa kan adik-adik, Yesus itu bagaimana? Dan juga yang paling pastor rasakan, Yesus itu selalu menopang kehidupan saya. Sebagai seorang pastor, seringkali pastor juga merasa semangat kurang bergembira. Tetapi Yesus selalu hadir untuk kembali membuat pastor ceria kembali, gembira kembali, sukacita kembali, sehingga pastor bisa melayani kembali dengan hati gembira, dengan hati ikhlas, sehingga pastor selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Yesus itu luar biasa adik-adik. Dan adik-adik juga pasti rasakan kan bagaimana Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik, juga selalu hadir menemani adik-adik di dalam hidup setiap hari. Karena itu rajin-rajin berdoa sehingga Yesus sungguh semakin rasa dekat dengan kita. Ya kan? Jadi adik-adikku sekalian, untuk semakin mengalami Yesus sebagaimana pastor rasakan dan alami, itu hanya semakin dirasakan kehadirannya dan kedekatan dengan Yesus itu melalui doa. Ketika berdoa, Tuhan Yesus hadir, dan yang kita doakan entah untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, Tuhan Yesus dengar, dan bahkan Tuhan Yesus langsung lakukan bila sesuai dengan kehendaknya. Itulah pengalaman singkat. Sungguh banyak pengalaman bagaimana Yesus hadir di dalam kehidupan pastor, tetapi tak habis-habisnya untuk diceritakan sahabat-sahabat Tuhan Yesus sekalian, anak-anakku yang saya banggakan. Tetap semangat adik-adikku, tetap rajin berdoa, melayani sesama dengan semangat 2D, 2K. Oke adik-adikku sekalian, Tuhan memberkati, tetap semangat, salam misioner. Aku kamu dibaptis, aku kamu diutus, misionaris cilik, wartakan kabar gembira. Children helping children, orang semua bersaudara, datang satu tujuan, maka sarang bermanado, di salam Tuhan Yesus. Semua bersaudara, datang satu tujuan, maka salam bermanado, di salam Tuhan Yesus. Misionaris cilik. Demikianlah pendampingan kami kita pada hari ini adik-adik. Namun sebelum kita berpisah, semoga dengan pendampingan kami pada hari ini semakin membuat adik-adik mengenal Tuhan Yesus dan melaksanakan ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Dan adik-adik, kira-kira tindakan konkret apa yang adik-adik bisa lakukan agar semakin mengenal Tuhan Yesus dan semakin mencintai Tuhan Yesus? Ya, mungkin dengan rajin berdoa dan tidak takut mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tambahlah selalu iman kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin.